Bab ke-28. Plak. Abang pikirannya ponakan mulu. Kesal Galena menggeplak lengan Leo. Aduh, ya nggak apa-apa dong. Mama sama papa juga pasti mau cucu, iya nggak? Ujar Leo sembari menoleh ke para keluarganya meminta persetujuan. Iya dong. Ucap mereka ikut menggoda Galena. Sedangkan Dava yang melihat itu hanya memasang wajah datarnya saja. Namun jika dilihat dengan teliti, telinga pemuda itu memerah. Ya udah nanti aku buatin. Ucap Galena dengan wajah cemberut. Beneran? Emang tahu cara buatnya? Tanya Opa Andrew menggoda cucunya itu. Pakai tanah kan? Jawab Galena dengan polosnya membuat yang lainnya tertawa. Hahaha kata siapa dek hahaha? Tawa Leo terpingkal-pingkal mendengar jawaban dari Galena. Loh, manusia kan katanya terbuat dari tanah, bener kan kak? Ucap Galena menoleh ke arah Dava meminta persetujuan. Iya, jawab Dava singkat. Ya memang tidak ada salahnya juga sih, tapi kan bukan gitu juga konsepnya. Nah kan, Kak Dava bilang iya, berarti bener dong. Abang aja yang gak pintar. Ucap Galena menatap Leo sengit. Udahlah Cil, sana pulang. Ujar Leo yang masih memegangi perutnya. Kita pamit semua. Ucap Dava menarik Galena ke dalam mobil, ia sudah tak tahan akan pembahasan anak ini. Ish kak, kok cepet banget sih? Gerutu Galena saat di dalam mobil. Katanya mau buat anak. Ucap Dava santai. Oh iya. Tenang aja ma. Pah, semuanya. Nanti Nana dan Bunda terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang Dava seperti buku pelajaran dan buku-buku lainnya. Dimension keluarga Alexandrius juga masih ramai dari keluarga Dava yang dari Italia. Opa dan Oma Dava dari pihak ayah asli orang Itali, sedangkan keluarga dari pihak ibu asli lokal. Dimension itu mereka tidak berlama-lama. Mereka berangkat ke rumah baru jam 6:30, karena Ano tadi merengek ingin ikut. Tak lama mereka sampai di rumah minimalis berlantai 2 yang terlihat estetik. Warna rumahnya dominan warna putih, abu-abu dan hitam, ia sangat cocok dengan gaya Dava. Mereka masuk membawa barang-barang dibantu oleh satpam yang menjaga rumah ini. Galena mengedarkan pandangannya ke sekitar yang tampak tertata dengan rapi. Gaya rumah ini sangat bagus dan nyaman, tidak terlalu besar namun tidak juga kecil. Paslah untuk mereka tinggal berdua. Kak rumahnya bagus banget. Kagum Galena melihat-lihat sekitar. Suka? Tanya Dava menoleh ke arah Galena. Suka. Jawab Galena antusias menatap ke arah Dava. Terima kasih pak. Letakkan sini saja. Ucap Dava kepada satpam yang membantunya itu. Sama-sama tuan. Ya sudah saya turun dulu ya. Pamitnya. Dava membuka pintu kamarnya. Terlihat barang-barang di dalamnya memang didominasi abu-abu, putih dan hitam. Warna-warna lelaki sekali. Ini kamar siapa? Tanya Galena. Gue. Terus kamar gue mana? Tanyanya lagi. Ini. Jawab Dava melangkah ke dalam kamar. Loh kita tidur sekamar gitu? Tanya Galena mengikuti Dava. Kenapa? Kita udah pernah tidur bareng. Jawabnya santai. Tapi kan, nggak nurut, gue usir. Ucap Dava mengancam Galena. Ish jahat banget. Kesalnya dengan wajah cemberut. Galena dan Dava membereskan barang-barangnya yang menurut mereka penting terlebih dahulu. Karena ini juga sudah malam dan mereka seharian berurusan dengan barang-barang jadinya lelah. Ayo turun, makan. Ajak Dava. Mereka turun ke ruang makan. Dava tadi membawa makanan dari bundanya dan akan dipanaskan saja. Karena di rumah ini belum ada persediaan makanan. Besok belanja bulanan. Ucap Dava memberitahu. Jawab Galena yang masih asik menikmati makanannya. Selesai makan mereka kembali lagi ke dalam kamar.
Mereka tidak melanjutkan menata-nata barang, namun memilih membersihkan diri dan segera beristirahat karena badan mereka sudah sangat lelah. Galena tak lupa melakukan pumping sebelum tidur dan memberikan hasil pumpingannya itu ke Dava. Akhirnya istirahat juga, ucap Galena merebahkan tubuhnya. Namun tidak dengan Dava, pemuda itu malah membuka laptop di pangkuannya. Galena kepo Dava sedang mengerjakan apa. Kenapa terlihat sangat serius sekali? Ngerjain apa? Tanya Galena mengintip isi laptop Dava. Cek tugas OSCS. Jawabnya. Oh. Ucapnya dan kembali merebahkan tubuhnya. Tak terasa Galena sudah berkelana dalam mimpinya. Dava menoleh ke arah Galena dan mendapati gadis itu yang sudah tertidur lelap. Dava mematikan laptopnya dan menaruhnya di naka samping tempat tidur. Dava ikut membaringkan tubuhnya di samping Galena dan menyusup Galena ke alam mimpi. Pagi harinya, cahaya matahari bersinar memasuki sela-sela gorden jendela kamar pasutri baru itu. Terlihat mereka berdua tidur dengan berpelukan. Kreng, kreng, kreng. Alarm jam yang disetel Dava berbunyi. Dava membuka matanya dan mematikan alarm itu dengan cukup kesusahan karena tidak bisa bergerak bebas. Setelah mematikan alarmnya, Dava menatap Galena yang masih tertidur sembari memeluk dirinya. Dava menatap ke arah Galena dengan lekat. Gadis itu terlihat sangat cantik dengan wajah tidurnya itu. Apalagi bibir Galena yang sangat menggoda itu, Dava rasanya ingin mencium bibir istrinya. Dengan perlahan ia memajukan wajahnya dan menempelkan bibirnya ke bibir Galena. Ia melmat singkat bibir yang sudah menjadi candunya itu. Lenguhan Galena yang membuat Dava langsung pura-pura tidur kembali. Guling gue kok beda ya? Gumam Galena namun belum membuka matanya. Galena meraba-raba guling yang ia maksud itu. Tangan Galena dengan nakal menyusuri tubuh Dava yang membuat Dava panas dingin rasanya. Galena membuka matanya dan hampir saja berteriak. Dengan cepat Galena melepaskan pelukannya dari tubuh Dava itu. "Wow, gue meluk dia?" Lirihnya tak percaya. Galena dengan cepat turun dari kasur dan berlari menuju kamar mandi, berharap Dava tidak mengetahuinya. Namun, ia tak tahu saja jika Dava sudah bangun lebih dulu dan mencuri kesempatan padanya. Sedangkan Dava yang melihat Galena berlari ke kamar mandi dengan cepat hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia juga ikut bangkit menuju kamar mandi yang ada di ruang sebelah, karena ia merasakan bagian bawahnya sudah meneang karena ulah Galena. Selain itu, mereka juga harus ke sekolah, biar tidak lama Dava mandi di kamar mandi lainnya. Gila, jangan sampai Kak Dava tahu kalau gue tidur meluk dia. Rutupnya di dalam kamar mandi. Galena dengan cepat menyelesaikan ritual mandinya itu. Ia keluar hanya menggunakan handuk yang membelit dari atas dadanya hingga pertengahan paha saja, karena ia lupa membawa baju ganti saking terburu-burunya. Galena mengintip terlebih dahulu ada Dava tidak di kamar. Setelah melihat tidak ada Dava di kasurnya, ia dengan cepat mengambil baju seragam dan langsung masuk ke kamar mandi lagi untuk berganti pakaian. Galena keluar dari kamar mandi setelah memakai seragamnya. Ia keluar bertepatan dengan Dava yang masuk ke kamar. Galena memalingkan wajahnya saat melihat Dava, namun Dava hanya membiarkannya saja. Rutinitas setelah mandi dan sebelum berangkat sekolah mereka lakukan. Setelahnya mereka turun ke dapur bersamaan. Hanya ada roti aja hari ini, ucap Dava meletkan roti dan selai ke atas meja. Gak apa-apa, ucap Galena. Mereka berdua sarapan roti saja, dan setelahnya keluar menuju garasi rumah. Di sana juga sudah ada mobil Galena yang diantarkan orang suruhan dari papanya. Tunggu. Saat Dava akan menaiki motornya, Galena sudah menariknya terlebih dahulu. Apa? Kita hampir telat, ucap Dava. Gini, pokoknya di sekolah kita nggak saling kenal kayak biasanya, ujar Galena. Ya udah lepas dulu, nanti kita bahas lagi, ucap Dava melirik tangan Galena.
Sebentar, tunggu dulu. Ucap Galena berlari ke arah mobilnya dan masuk di kemudi. Cewek harus duluan, teriak Galena saat mobilnya melewati Dava. Dava hanya bisa bersabar dan menggelengkan kepalanya saja. Setelahnya, ia menaiki motornya dan melaju keluar gerbang rumah menuju sekolah.